forum gitu lah. Profesi desainer itu profesi yang lebih nista dari pelacur. Ini maaf ya. Iya. Iya. Analoginya mungkin agak nyeleneh. Halo Inspiration People. Sesi kali ini kita akan membahas tentang industri kreatif. Tapi sebelumnya, berkaitan dengan industri kreatif, seorang desainer itu tidak jauh dari secangkir kopi ya untuk menemukan sebuah ide. Kali ini saya ingin mengenalkan beberapa beberapa produk recommended buat kalian para desainer, para penghasil karya. Ini ada kopi bubuk Brontoseno. Ini ada 100% murni. Ini yang jenis untuk kopi bubuk internasional. Kemudian untuk kalian yang pencinta Robusta, ini juga ada kopi bubuk Brontoseno Robusta sama 250 gram. Isinya ini juga 100% murni. Sini sudah ada keterangannya, guys. Kemudian buat kalian yang instan, yang bepergian, buat yang tinggal seduh aja, kita ada 3 in 1-nya juga. Kopi Brontoseno juga nyediain 3 in 1 ya. Kopi susu, tinggal seduh. Oke, juaranya ini ada di dalam kemasan elegan, kemasan kaleng ya. Ini ada export quality. Ini ada versi ekspornya ya. Ini juga 100% pure cafe. And saya rasa ini aku udah nyobain dan ini rasanya recommended banget. Cocok buat kalian pencipta karya yang bergadang ya, yang suka kita cari idenya di malam hari gitu kan, sampai pagi gitu. Ini temen yang cocok buat kalian. Oke, gitu dulu yang ingin saya kenalkan buat kalian, dan jangan lupa kita ikutin pembicaraan kali ini. Kita bahas tentang ide-ide kreatif, bagaimana bisnis kreatif itu bisa membangun kita. Check it out. Oke, selamat malam Mas Irwan. Selamat malam Mas Yuda. Oke, ya buat pemirsa ya, buat penonton kontenku yang di Inspirasi Wida. Jadi kali ini saya ingin berbincang menarik dengan seorang kreator dalam bidang industri kreatif ya. Oke, Mas Irwan Fakhrudin. Oke, Mas, ini sekarang ini lagi musimnya anak-anak muda sekarang lebih asik di kreatif. Jadi anak-anak SMA sudah mulai mengerti industri kreatif. Anak-anak kuliah sekarang juga udah mengerti tentang industri kreatif ya. Jadi kemarin saya sempat jadi narasumber di sebuah SMA. Di luar dugaan, pertanyaannya yang mereka ingin gitu loh, ingin terjun di dunia industri kreatif. Nah, ini saya langsung ketemu dengan pakarnya. Langsung kita berbicara ya. Kita ngobrolin keasikan atau kesenangan lah di dunia industri kreatif ini ya. Mas Irfan, menurut Mas Irfan itu kan industri kreatif tidak selalu membuat hal-hal yang menyenangkan dari mata ya. Ya, itu artinya apa Mas ya? Artinya apa ya? Ya kalau kita bicara kreatif sebenarnya kan cukup luas ya, spektrumnya cukup lebar lah. Yes. Kalau dia spektrum warna mungkin ya Magico Happy New kayak warna pelangi gitu. Yang kita tahu kan ekonomi kreatif Indonesia dirumuskan ke dalam 16 subsektor ekonomi kreatif. Dimana kalau kita melihat satu persatu sebenarnya nggak cuma sekedar sesuatu yang bisa kita respon melalui visual atau melalui auditori, tapi sebenarnya banyak hal, karena kita punya panca indera, punya 5 indera, punya 5 sense. Nah, di ekonomi kreatif itu sejatinya sebenarnya ya semua sense itu akan menjadi output yang bisa kita respons. Misalkan contoh, katakanlah ketika kita bicara subsektor fashion gitu ya, fashion itu tidak muncul dalam desain yang bisa dinikmati oleh mata saja. Audio bisa muncul juga ketika fabricsnya itu dipakai buat jalan itu saling bergesekan misalkan. Karena bahan sutra dengan bahan belacu dengan bahan yang lain kan beda-beda. Dan itu menjadi satu ritme suara yang harmonis juga ketika kita berjalan menggunakan jaket parasut, menggunakan pakaian sutra dan seterusnya.
Itu auditori bisa terrespon secara visual udah pasti, terus kemudian secara apa namanya indera peraba ya di kulit misalkan kelembutannya, kemudian kehalusannya itu berbeda-beda setiap setiap tenun tenun Nusa Tenggara Timur dengan songket Palembang dengan batik di Jawa itu respon kulit kita akan berbeda. Jadi artinya sebenarnya industri kreatif adalah sebuah industri yang outputnya itu sangat sangat menarik ya karena dia bisa merespons semua fungsi-fungsi indera manusia sebenarnya multiple sensory sebenarnya multi sensori kita bisa direspons. Nah itu menjadi menarik apa namanya kalau itu berkembang menjadi sebuah industri ini yang membedakan dengan industri manufaktur dengan industri pertanian katakanlah. Walaupun hasil dari olahan industri pertanian itu pun masuk juga dalam salah satu subsektor kuliner, ya kan? Atau misalkan yang beririsan dengan industri, misalkan subsektor desain produk industri ada juga. Jadi semuanya uh, kalau kita bicara kreatif ekonomi, kreatif industri adalah bungkusan terakhirnya itu adalah estetika. Nah, tapi di depannya R&D segala macam pasti ada ilmu murni, ada teknologi dan lain-lain lah seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya sebuah sektor yang rasa-rasanya sih dalam waktu mungkin 10 tahun ke depan itu udah bisa menggeser atau mungkin bisa menyamai sumbangsih devisa dari sektor migas. Karena industri kreatif itu erat kaitannya dengan industri service, industri jasa atau layanan. Nah itu luar biasa kalau kita melihat negara-negara maju, misalkan kalau di Eropa udah pasti kayak di Inggris, Belanda, Amerika udah pasti, terus kemudian Timur Tengah ada Dubai gitu ya, Uni Emirat Arab itu adalah negara-negara yang memang kreatif industrinya sangat maju. Di mana di sana itu kreatif industri itu menyumbang PDB gross domestic product sebuah negara itu yang paling tinggi kayak gitu. Di Indonesia masih mungkin kisarannya masih di bawah 20% lah, 14-15% dari PDB nasional itu disumbangkan oleh industri kreatif. Tapi itu merangkak naik dari tahun ke tahun. Artinya ini menjadi satu pendekatan kebijakan yang harus dipertimbangkan bagi sebuah negara sebesar Indonesia dengan kekayaan budaya yang sangat luar biasa dan juga ditambah dengan bonus demografi kita yaitu anak-anak generasi milenial dan generasi Z yang secara populasi sangat besar. Kita tuh piramidanya itu kayak gentong, kayak kendang. Jadi bukan piramida segitiga, tapi bentuknya ya menggembung di tengah, di mana usia 18 sampai 55 itu gemuk sekali tuh di situ. 1835 lah yang menjadi motor ya milenial dan generasi Z awal itu akan besar tuh. Nah ini yang harus kita kelola dan mengelola mereka adalah mengelola dengan pendekatan industri kreatif. Karena apa? Industri kreatif adalah industri yang tumbuh ketika percepatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi keniscayaan. Nah mereka adalah generasi yang dari ketika mereka masih embrio itu udah berkenalan dengan dunia digital. Bahkan ketika mereka mau lahir dia udah WhatsAppan sama dokter kandungan kayak gitu. Mau lahir kapan dok gitu kan. Sambil dengerin musik juga kan ya. Betul. Nah itu yang membuat mereka sangat dekat dengan industri kreatif. Kalau tadi Wida bicara ketika datang ke SMA, antusiasme siswa-siswa luar biasa. Yes. Karena mereka memang generasi Z, generasi late millennials itu adalah generasi yang memang lahir dan dibesarkan oleh gadget, oleh software, oleh konten. Nah, makanya mereka akan mencari sesuatu yang mereka udah pernah dengar di kandungan tuh, musik atau mungkin hingar-bingar ketika orang tuanya nonton Netflix gitu kan di rumah gitu kan. Nah, itu mereka mencari gitu kan. Nah, itu yang membuat industri kreatif itu adalah industri yang sangat dekat dengan generasi muda. Nah, ini yang harus kita kelola nih. Baik konten yang dihasilkan dari subsektor industri kreatif dan juga adalah membuat channel-channel penyaluran kreativitas anak-anak muda ini. Kalau enggak menjadi bonus demografi yang gagal, kriminalitas, kecemburuan sosial, sara dan seterusnya. Jadi harus dialirkan. Nah ini peran kita di generasi sebelumnya untuk bisa mentransfer wisdom atau kebijaksanaan kita yang membuat mereka makin terarah untuk masuk ke industri kreatif dan bisa siap mengeluarkan konten-konten sehingga konten-konten dari Indonesia adalah konten yang berakar dari budaya yang sangat luar biasa, keragaman yang luar biasa, dan juga nantinya bisa berkompetisi dengan konten-konten dari luar yang semakin deras menggempur Indonesia gitu. Seperti itu sih kalau saya ngelihat.
Iya. Artinya kalau di negara lain tadi dikatakan sama Mas Irfan itu kan dapat menyumbang PDB suatu negara ya. Kalau di Indonesia kira-kira potensi ya, potensial banget ya Mas. Kalau di apa bisa dilakukan di Indonesia dengan maksimal ya. Kemudian kemarin waktu saya juga masih di acara yang sama di SMA, saya ada pertanyaan nih Mas. Sejauh mana industri kreatif itu bisa menunjang kesuksesan kita? Itu pertanyaan yang sangat bagus di kelas anak SMA ya menurut saya. Kemudian saya bilang nih kalau dunia dunia apa industri ini bukan segalanya tentang uang. Artinya kita kan dapat menciptakan kebaikan. Dan ini kalau karya-karya yang kita hasilkan itu bisa menciptakan kebaikan untuk orang lain, bahkan bisnis orang lain menjadi lebih bagus, itu poin plus ya. Kita setuju gak Mas dengan hal itu Mas? Sangat setuju, karena kreativitas pasti akan berhubungan dengan menciptakan nilai tambah gitu kan. Ada editorial Karya ya, karya ya. karya nilai tambah dari sebuah output desain lah. Apapun kan sebenarnya kita mendesain sesuatu. Yes. Di 16 subsektor itu outputnya adalah output yang akan pasti ketika dia nilainya bertambah, value-nya pasti harga akan lebih tinggi, ya kan? Barang yang handmade pasti akan lebih mahal dibanding barang yang produksi fabrikasi, ya kan? Lewat mesin. Sekali keluar 10.000 item misalnya. Tapi kalau handmade, mungkin satu orang cuma bisa memproduksi seminggu 2 pieces gitu kan. Ya. Nah, effort itu kan dia bekerja dengan hati. Mesin kan nggak ada hati ya. Iya. Dia begitu dipencet, dia akan kerja terus sebelum dia dimatikan gitu ya. Nah, kalau orang kan nggak bisa kayak gitu. Orang ada pikiran, ada feeling, ada perasaan, ada macam-macam, ada simpati, ada empati, ada passion. Nah, itu tertuang semua ke dalam sebuah output, sehingga pada akhirnya ya tadi kalau kita koneksikan kreatif ekonomi. Kenapa jadi kreatif ekonomi? Kegiatan memproduksi adalah kreatif industrinya. Tapi menjadi sebuah ekosistem itu ada di area ekonomi. Bagaimana hasil dari desain tadi yang kita produksi memberikan nilai tambah secara ekonomi, nilai tambah dan juga upscaling, peningkatan nilai, upscaling dari benda itu gitu, dari desain tadi, dari sisi bentuk, dari sisi harga. Karena kalau tidak ada upscaling dan peningkatan value, dia akan terjebak menjadi produk curah, ya kan? Ya. Produk curah itu gampang kita temui ketika di tempat wisata misalkan. Ketika di tempat wisata, kalau di pantai itu biasanya semuanya serba kerang, ya kan? Ya. Yang kedai kerang, Pasir, ya, gitu. dan segala macam. Semuanya sama, ada 10 pengrajin sama semua komoditasnya. Jadi menjadi komoditi curah yang harganya pasti akan banding-bandingan harga. Jadi tidak ada desain di situ. Yang ada adalah komoditas. Nah, tapi begitu ada intervensi desain produk, misalkan ada intervensi macam-macam lah, ditambah ada fashion bisa masuk ke situ, tiba-tiba nilainya luar biasa, bisa 3 kali 4 kali lipat misalnya. Nah, di situ bisa memperlihatkan bahwa ternyata kreatif ekonomi adalah menjadi penopang untuk peningkatan tadi value, upscaling harga, kemudian derajat dari sebuah produk, dan yang pada gilirannya nantinya akan meningkatkan dan memberikan sumbangan kepada peningkatan PDB, produk domestik bruto satu wilayah lah, satu negara. Dan kalau itu meningkat, berarti kan akan terangkat semuanya tuh, akan terangkat ekonomi pasti terangkat. Begitu mereka mampu PDB meningkat, mereka bisa membeli sesuatu, tapi membeli sesuatu yang mereka udah terdidik dari value-value yang udah berhasil ditingkatkan oleh produk-produk industri kreatif. Untuk membeli barang pun mereka akhirnya mempunyai tingkat apresiasi yang juga ikut tinggi. Gak cuma sembarangan milih cat misalkan warnanya udah nggak norak lagi kayak sebelumnya, kayak soft gitu kan, atau milih bahan misalkan. Jadi mereka lebih cenderung akan meningkatkan rasa apresiasi, dan itu menjadi sebuah kontribusi yang positif bagi sebuah pembangunan lah ya, pembangunan sebuah negara lah, si industri kreatif ini atau kreatif ekonomi yang bergerak gitu. Berarti ini desain ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah ya Mas. Artinya sangat berkaitan dengan industri kreatif ya. Kemudian ini ada tentang, kalau kita bicara tentang desain nih Mas ya. Kalau bicara tentang desain tuh penting nggak sih Mas idealis di dalam industri kreatif? Idealis dalam desain ya. Terkadang kan kita seorang desainer, kita menciptakan sebuah karya, kemudian kita berikan kepada orang lain, kita berikan kepada klien,
Kemudian klien meminta hal yang lain, sedangkan idealis kita terkadang keluar bahwa "Loh, ini sudah bagus. Menurut saya ini bisa meningkatkan suatu nilai value suatu produk, tapi kenapa customer tidak menerima kan gitu. Kira-kira penting nggak sih Mas idealis? Idealisme itu tetap harus ada, Ya. Tapi yang harus menjadi catatan adalah idealisme kita sebagai desainer itu berbeda dengan idealisme seorang artis. Oke. Desainer itu punya jiwa seni, seniman juga punya jiwa seni. Tapi Ya. seniman itu idealismenya itu udah nggak bisa diganggu gugat. Kita datang ke galeri nih, ada lukisan abstrak misalkan. Ini kayaknya harusnya bagusnya warna hijau deh. Tarikan kuasnya harusnya lurus, bukan melingkar misalnya. Itu nggak bisa didebat. Pelukisnya nggak mau didebat. Wah, karena saya dalam proses kreatif saya bertapa segala macam misalkan keluarnya kayak gini. Harga mati kalau idealismenya seniman. Tapi kalau desainer, idealismenya itu adalah idealisme yang memang harus juga relate dan relevan dengan siapa target audiensnya. Ya. Klien itu boleh aja dia misalkan ketika kita misalkan bilang bahwa Pak, desain ini sudah bagus, tapi sudah bagusnya bukan karena diri kita sebagai kreatornya. Ini sudah bagus karena apa? Karena ketika kami meriset target audiens kita adalah target audiens dengan tingkat pendidikan kayak gini, dengan preferensi atau kesukaan akan warna, akan tipografi, akan elemen grafis segala macam seperti ini, atau suka fotografi yang kayak gini misalkan, atau suka animasi yang seperti ini. Nah, koridor itu yang harus kita jaga untuk meyakinkan klien. Karena klien itu tidak seperti kita yang punya tingkat apresiasi, punya background pendidikan, punya pengalaman tentang dunia desain. Kadang klien berangkatnya dari mana? Dari sales, dari produksi, atau dari akunting, jadi CEO misalnya. Ya dia nggak punya pemahaman kayak kita. Nah itu butuh waktu dan butuh ruang untuk mengedukasi mereka. Tapi bahwa idealisme tetap harus ada karena desainer itu kan sebagai konsultan dan konsultan harus yakin dengan mengarahkan ya. Betul, mengarahkan. Ya. Hal yang ideal. Ideal itu artinya adalah harus diukur dengan serangkaian studi atau objektivitas dari si sasaran, target audiensnya, si usernya. Jadi kembalikan ke sana. Nah, idealismenya itu yang harus diukur. Karena desain itu agak berbeda dengan seni. Kalau desain itu kan irisan dari 3 matra ilmu ya, ilmu murni, pure science, kemudian applied science atau engineering atau teknologi. Teknologi kan keilmuan terapan ya, teknik fisika, teknik kimia, teknik informatika. Sebenarnya kan informatika lahir dari matematika sebenarnya kan. Matematika, statistika segala macam, ilmu probabilitas menjadi teknik informatika, komputasi. Kemudian teknik kimia dari kimia murni dan segala macam lah. Nah, desain itu ada di irisan tiga-tiganya. Ilmu murni kan termasuk ilmu sosial juga. Jadi ilmu murni kalau kita ada 3 lingkaran diagram Venn gitu ya. Ilmu murni, teknologi, kemudian ada seni. Nah, 3 itu, ilmu murni, teknologi, dan seni, ketika beririsan, di tengah-tengahnya itu adalah desain, irisan ketiganya. Jadi, seorang desainer, dia harus paham tuh, pemahaman hukum-hukum atau teori-teori keilmuan yang murni, dan harus bisa berproses dan dihasilkan dengan menggunakan teknologi, dan dibungkus dengan estetika seni, gitu. Itulah desain. Misalkan kalau kita bicara fashion itu kita harus paham tentang ilmu material, tentang fabrics, tentang kimia warna pencelupan dan seterusnya. Kemudian teori fisika, kain ketika kena panas, kapas menyerap keringat dan segala macam, itu kan fisika kan. Terus kemudian kita bicara tentang teknologi, tenun bukan mesin gitu kan. Pencelupan, batik dan segala macam itu teknologi. Nah, kemudian secara seni, motif. Iya kan? Nah, desain fashion kan harus membuat potongannya gimana, motifnya kayak gimana. Itulah porsi seni dan desain ada di situ. Jadi output akhirnya adalah sebuah output kain yang secara desain luar biasa, memanfaatkan teknologi. Mungkin teknologinya nggak mesti harus sophisticated, bisa teknologi tradisional. Alat tenun bukan mesin kan tradisional. Tapi itu adalah teknologi dari masa lalu kan. Tapi tetap teknologi sebenarnya kan. Nah,
desain itu ada di situ di tengah-tengah. Artinya ya kita harus bisa mensintesa itu semua, ilmu murni, teknologi dan seni menjadi satu kayak gitu. Nah disitulah. Nah idealismenya dalam desain yang harus diingat adalah karena kita adalah konsultan ya kita harus memberikan hal yang ideal gitu kan. Iya. Ya perkara pada ya klien nggak setuju, ya itu manusiawi. Artinya kayak tadi, mungkin saat ini klien karena dia ngerasa dia punya duit, dia punya hak veto. Yes. Anak buahnya nggak berani menyangkal bosnya misalkan, itu sering terjadi seperti itu. Tapi ya pada akhirnya balik ke kita bahwa memang dalam hubungan antara desainer atau sebagai konsultan dengan klien itu pasti akan ada pasang surutnya lah. Nah tapi akan menjadi sangat indah ketika desainer punya ruang dan waktu untuk mengedukasi si klien dan klien bisa menerima input dan segala macam. Ini tumbuh bersama. Klien juga akan menjadi klien yang cukup dewasa, brandnya juga akan menjadi brand yang bagus nantinya dan desainernya akan juga mendapatkan feedback dan secara finansial bagi bisnis dia kayak gitu. Ya, jadi gini, ini kenapa saya tanyakan, ini kan sekarang yang ajaibnya di zaman sekarang ini kan anak-anak SMA sekarang sudah mengenal baik tentang teknologi nih Mas. Jadi kemarin banyak anak-anak teman-teman SMA itu yang sudah bisa menghasilkan bisnis Mas. Jadi dia sekarang sudah bisa belajar Corel ya kan ya, Photoshop itu dia bikin desain poster aja atau bikin desainnya di Instagram untuk temennya gitu udah dia bisa menghasilkan bisnis dia jual. Nah kemudian mereka ingin ke jenjang selanjutnya terutama yang udah kelas 12 ya udah mau kuliah itu mereka ingin meningkatkan kemampuannya. Kenapa mereka begitu banget tanya tentang penting gaknya idealis, sejauh mana idealis ini digunakan dalam suatu industri? Karena mereka walaupun dalam hal bisnis kecil, mereka menemui Mas. Jadi klien-klien aku udah ngeluarin uang, ya kamu harus nurut sama aku. Padahal menurut dia jelek gitu loh Mas. Gitu. Iya. Berarti memang harus seperti packaging ya Mas ya. Harus tahu tentang cetak ya, Terkadang kita mendesain dengan warna yang bercampur-campur, pentunnya campur-campur, ternyata diaplikasikan ke cetak kesusahan ya. Ya memang kesulitannya ya kayak tadi saya bilang di awal bahwa klien kecenderungannya dia merasa sebagai raja. Karena apa? Dia memegang uang gitu, memegang budget lah. Karena dia memegang budget ya udah harus ngikutin apa maunya dia. Nah, ya di situ tantangan sih buat kita sebagai kreator atau sebagai desainer untuk bisa mengikuti polanya si klien sambil pelan-pelan kita mengedukasi. Atau kalau misalkan kita udah berkali-kali mentok-mentok terus ya, berarti dia bukan klien yang ideal buat kita. Ya artinya ya udah kita tinggalin aja, kita cari klien yang lain. Masa sih rezeki nggak ada gitu kan? Iya. Ya kita sih selalu harus punya sikap juga. Artinya jangan, karena gini, saya sering bicara di beberapa forum gitu lah. Profesi desainer itu profesi yang lebih nista dari pelacur. Ini maaf ya. Iya. Analoginya mungkin agak nyeleneh, tapi saya bilang ini analogi yang paling tepat gitu loh. Karena apa? Pelacur itu tidak dibayar setelah digunakan, gitu kan? Kasarnya seperti itu. Tapi desainer kadang setelah desain itu di deliver, kadang malah ada yang nggak dibayar sama sekali gitu. Nggak dibayar, ya. Sering mas. Nah itu dia makanya kalau saya bilang desain itu lebih nista di pelacur. Pelacur lebih dibanding desainer gitu. Nah itu yang kondisi seperti itu masih terjadi di industri kita. Betul. Nah ini yang kadang kita desain, kemarin saya sampaikan sedikit pengalaman ke teman-teman SMA. Jadi kita sudah bikin idenya 1 minggu, kemudian kita desainnya 2 minggu, 1 bulan finishing kita berikan, belum dilihat sudah bilang jelek. Artinya belum benar-benar dilihat ya, belum benar dilihat langsung bilang jelek. Nah di sini mungkin juga kesabaran dari kita kalau mau berkembang harus seperti itu ya, kita belajar memahami karakter klien juga sih. Gitu. Ya karena juga sebenarnya kan peningkatan karir kan bukan cuma sekedar peningkatan skills gitu ya, atau peningkatan pengalaman bekerja secara teknis. Tapi peningkatan
spiritual juga, psikologis gitu kan. Penempaan mental itu akan melatih kita sebenarnya. Nah, itu juga harus kita latih. Disadari atau tidak. Kadang gini, desainer tuh banyak yang ngerasa seniman. Ya, Apa gampang apa ya? Gampang mutung gitu loh. ya, Gampang kuciwo gitu. Begitu ditolak, udahlah aku nggak mau ngerjain lagi gitu. ya. Bahasa Ya itu Jawanya pure, Mas. ya pure. Dia itu masih sangat seniman, berarti belum jadi desainer lah, belum menjadi kreator gitu. Iya. Nah, kalau dia mau memang benar-benar menjadi desainer yang yang berhasil, ya dia harus mulai belajar tentang memanage emosional tadi, faktor emosional gitu. Iya. Bener sih. Kemudian kemarin saya ada juga sebuah pertanyaan menarik nih, Mas. Yang jadi nanti ini video akan saya share juga ke teman-teman SMA ya, Mas. Ke teman-teman mahasiswa juga, kan kebetulan kami juga ada beberapa komunitas, nanti semoga ini bisa menginspirasi. Artinya gini, sejauh mana karya kita dianggap plagiat atau sebaliknya, kita butuh nggak memplagiat karya seseorang? Nah, seperti itu, Mas. Itu kira-kira bagaimana menurut Mas Irwan? Saya dulu dididik di industri oleh senior-senior di industri dengan satu statement seperti ini. There's nothing new under the same sun. Jadi nggak ada sesuatu yang baru selama kita masih di bawah matahari yang sama. Karena sebenarnya gini, ketika kita berproses kreatif, sebenarnya kan otak kita ketika kita mencari ide, otak kita itu mengeluarkan energi kan. Kayak prosesor kan, makanya komputer ada kipasnya kan. Karena prosesor ketika ini kan panas kan, otak kita pun sama. Nah, ketika otak kita menjadi panas, kita akan mencari energi itu. Nah, energi itu akan mencoba menangkap sinyal-sinyal yang ada di sekitar. Nah, sinyal itu ada dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk apa yang pernah kita lewati, dalam bentuk macam-macam lah, referensi dan seterusnya yang pernah kita baca, film yang kita tonton dan seterusnya. Jadi kemampuan connecting the dots itu yang membuat otak kita panas. Panasnya otak kita itu mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang itu kan ada panjang gelombang, ada frekuensi dan segala macam lah. Nah, biasanya yang ada di rentang satuan gelombang yang sama itu kadang saling berseliweran tuh. Kadang beririsan di satu titik. Nah, itu kadang kenapa ide kita sama teman kita bisa sama gitu loh. Karena tiba-tiba kita ada di satu rentang satuan gelombang yang sama kayak gitu. Nah, ini yang membuat pada akhirnya proses terinspirasi oleh desain orang lain, atau misalkan kalau yang ekstrim amati tiru modifikasi gitu ya. Itu juga bagian dari proses desain juga sebenarnya kan. Nah, itu sah-sah saja gitu kan. Asalkan sih sebenarnya kata kuncinya adalah baik kita yang terinspirasi oleh desain orang lain atau desain kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Selama ketika kita ada dalam proses mencari inspirasi tadi, kita melakukan satu upaya modifikasi, satu upaya spin-off atau tweaking menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Karena desain itu bisa lahir dari problem yang menemui desain lama. Jadi desain lama nih keluar launching, pasti dalam perjalanannya akan ketemu problem-problem baru. Nah, ini akan menjadi desain yang sangat tidak kompetitif gitu kan. Nah, harus ada proses R&D menghasilkan desain baru dengan melihat desain lama ketika ada problem. Muncullah desain kedua. Betul. Akan selalu kayak gitu terus. Nah, proses men-tweak atau men-spin off atau memodifikasi sebuah gagasan itu adalah sebuah proses desain juga, yang nantinya akan membuat desain kita itu tidak plek-ketiplek menjadi plagiat gitu loh. Karena kita melakukan spin off, melahirkan hal baru dari sesuatu yang udah pernah ada gitu. Itu wajar terjadi gitu. Karena kayak tadi, tidak pernah ada hal baru ketika kita ada di bawah matahari yang sama. Sesuatu yang absolut akan selalu baru adalah milik Tuhan gitu loh. Tuhan itu adalah desainer udah paling maha desainer gitu loh. Iya. Itu desainer yang paling akbar ya Tuhan itu sendiri gitu loh. Dia mendesain sidik jari nggak akan pernah ada yang sama, ya kan? Mendesain muka orang tetap walaupun kembar identik pun akan ada pembedanya. Tai lalatnya ada satu. Sidik jari ya, sidik jari. Ya. Artinya yang kita nggak pernah bisa bilang bahwa ini desain saya adalah desain paling original, nggak bisa. Iya. Tuhan, kecuali kita jadi Tuhan, itu baru tuh. Maha desainer ya Tuhan. Jadi
Nggak perlu risau kalau misalkan tiba-tiba kayaknya itu ide kita deh. Karena ide itu berseliweran dan kadang bertabrakan dan bisa dicomot oleh orang lain gitu loh. Karena energinya itu di rentang satuan yang frekuensi atau satuan panjang gelombang yang sama gitu ya. Ditarik oleh orang lain. Sama lah kadang kayak misalkan ketika kita bersahabat dekat dengan sahabat kita lah. Udah puluhan tahun sehingga kadang saling pandangan aja kita udah tahu jalan pikiran masing-masing. Iya kan? Iya, betul sekali, betul. Karena mereka udah terbiasa melatih diri untuk memancarkan energi otak masing-masing itu dengan kekuatan yang sama gitu loh, di rentang frekuensi dan panjang gelombang yang sama, sehingga ketemu belum sampai terucap udah lu pasti mikir ini kan, iya aku juga mikir itu gitu kan. Sering terjadi seperti itu, iya kan. Ya, nah itu Ya, proses jadi kayak seperti kita lihat, kita kan sebagai seorang desainer pasti melihat referensi ya Mas ya. Betul, Referensi secara terus menerus gitu kan. ya, Akhirnya itu secara nggak sadar terekam dalam bank ide kita. Mungkin seperti itu ya. ya. Dan itu kan pada akhirnya seiring dengan perkembangan kita dalam profesi designing gitu ya, kita akan terbiasa untuk connecting the dots gitu loh. Apa yang pernah kita lihat, ya, yang pernah kita dengar, pernah kita rasakan, pernah kita lalui, pernah kita kunjungi, itu menjadi titik-titik yang akan kita comot-comot gitu loh. Ini digabung dengan ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, muncullah sebuah gagasan gitu loh. Seperti itu prosesnya di proses kreatif ya, kayak gitu. Oke Mas, ini yang terakhir nih Mas. Kalau kita terusin sampai jam 3 pagi ini bisa Mas ini. Tentang storyboard Mas. Jadi masih banyak teman-teman juga yang nitip pertanyaan ke saya ini. Ya. Bagaimana cara membuat sebuah storyboard yang termudah lah Mas. Artinya kan kita membuat cerita nih, alur cerita ya. Alur cerita ini dari yang awal sampai dengan nanti klimaksnya. Nah, kalau itu ditampilkan ke dalam sebuah TVC itu akan mudah karena bentuknya visualnya bergerak kan gitu. Tapi ketika itu ditampilkan ke dalam sebuah visual yang tidak bergerak, nah itu akan sangat susah. Jadi orang melihat gambar udah tahu ceritanya ini tentang apa gitu kan. Mas Irwan sebagai kreatif director pasti lebih paham nih, Mas. Oke. Yang pasti sih sebelum sampai ke storyboard gitu ya, kita harus memahami stage-nya dari mulai gagasan sampai ke iklan TV secara eksekusi. Itu melewati beberapa tahapan. Yang pertama misalkan buat sinopsis dulu. Nah, sinopsis itu kan paling bisa sinopsis cuma 3 kalimat misalkan. Atau 3 paragraf pendek itu bisa jadi sinopsis. Kalau kita beli buku kan di belakangnya ada sinopsis tuh biasanya. Rangkuman buku itu tentang apa sih? Bukunya 1000 halaman tapi sinopsisnya cuma mungkin 5 paragraf atau 4 paragraf. Gitu. Nah, sinopsis itu akan memudahkan kita pertama untuk presentasi ke klien gitu kan. Klien bisa membayangkan the whole story gitu kan. Tapi apakah sinopsis itu akan muncul dalam iklan TV? Enggak, pasti harus ada penjabarannya gitu kan. Dari sinopsis nanti akan turun ke storyline. Nah, the storyline itu udah mulai kebentuk tuh. Kalau sinopsis kan misalkan menceritakan seorang karyawan sebuah perusahaan berangkat dari desa, sukses di Jakarta, kemudian dia melakukan upaya-upaya sosial dan lain-lain. Itu sinopsis. Tapi begitu jadi storyline, kita akan mulai mengerucut ke dalam satu setting waktu dan setting tempat. Misalkan settingnya waktunya berapa lama kejadiannya? Kejadiannya mungkin kejadian 1 jam, kejadian 1 minggu atau 1 bulan. Nah, ketika kita bicara kegiatan 1 jam aja, pasti ada time lapse. Ada waktu dalam rentang 1 jam itu ada berapa kejadian pastinya kan. Nah, storyline itu akan menunjukkan misalkan biasanya akan ditulis tuh cerita dibuka ketika pagi hari di sebuah desa misalkan desa di sebuah pegunungan ketinggian 1500. Orang udah langsung mulai kebayang settingnya gitu kan. Oh, di gunung berarti kalau setting pagi hari masih ada kabut gitu kan. Jadi udah mulai ada theater in mind. Udah kebayang secara visual. Tapi belum detail kalau di storyline. Nah, setelah storyline nanti menjadi script. Nah, script itu udah details. Termasuk dialog, termasuk sound effect, termasuk announcer. Nah, dari script itu nanti akan menjadi storyboard. Nah, storyboard itu yang paling gampang adalah mengurutkan dari mulai sequence menjadi scenes menjadi frame gitu loh. Sequence itu kita bagi menjadi misalkan sequence itu paling mudah adalah melihat setting dulu.
Misalkan settingnya adalah pagi, sore, siang, malam. Jadi ada 4 setting. Ada 4 setting waktu dengan kalau dieksekusi menjadi 4 lighting yang berbeda kan. Pagi hari lightingnya beda dengan siang dan seterusnya gitu kan. Nah, dari situ apa namanya? Setelah sequence ada scene. Sequence misalkan sequence-nya ada di ruang tamu. Nah, sequence di ruang tamu ada berapa scene misalkan. Scene bapak dengan anak, kemudian bapaknya pergi, terus ibunya datang, anak dengan ibu, itu scene kedua misalkan. Nah, scene itu akan membangun sebuah dialog, sebuah apa namanya dramaturgi dan seterusnya. Nah dari scene itu nanti apa namanya itu udah bisa kita gambar tuh. Nah dari sequence itu pentingnya adalah menjadi keyframe, frame kunci. Misalkan kalau iklannya 30 detik, biasanya akan menjadi kita akan membutuhkan 12 keyframe, 12 frame utama. Kalau dia 60 detik, biasanya kita butuh sekitar 24 frame, termasuk logo ya, termasuk logo produk window dan seterusnya. Nah, 12 frame itu kita nguploadnya dari mana? Dari sequence. Sequence-nya tergantung dari setting tempat lah katakanlah. Ruang tamu, ruang tengah, kamar mandi misalkan. Tiga sequence. Nah, nanti itu udah kita plot tuh detik keberapa sampai detik keberapa itu sequence kedua, sampai sequence ketiga ada produk window, ada ending frame atau logo gitu. Nah, masing-masing udah kita plotting tuh. Nah, tinggal kita isi in between-nya, filler untuk mengisi dari sequence 1 ke sequence 2, tergantung dari scene-scene yang udah kita bangun dramaturginya. Jadi, berpikirnya dari struktur dulu. Dari struktur akan lebih mudah kita untuk membuat penyajian plotnya nantinya. Nah, nanti secara teknis tentu saja dari frame per frame yang paling kunci adalah continuity. Kontinuitas dalam artian misalkan itu kaitannya dengan wardrobe, kaitannya dengan make up, kaitannya dengan potongan rambut dan segala macam. Terus kemudian juga kaitannya dengan tata lampu, talent juga gitu kan. Jadi nggak banyak yang bolong-bolong, jadi smooth. Jadi ketika dijahit menjadi offline editing itu menjadi enak dilihatnya. Jadi nggak lompat-lompat. Tadi kayak harusnya dia udah lari-lari di hujan-hujanan, harusnya sepatunya udah kotor gitu kan. Terus di scene berikutnya kok sepatunya masih bersih gitu. Itu kan nggak continue berarti kan, seperti itu. Atau misalkan adegan ketika satu scene ada orang keluar ruangan misalnya. Nah, ketika keluar ruangan kita kan nggak tahu. Penonton itu nggak tahu itu siapa gitu. Nah, continuity-nya berarti harus ada fill in, orang yang keluar ruangan tadi dilihat dari depan. Untuk ngasih tahu dia itu siapa. Nah, itu continuity itu yang harus dibangun juga. Nah, biasanya seorang film director atau seorang DOP atau kameramen itu mereka akan berdiskusi tentang tadi, continuity tadi, angle dan seterusnya. Itu teknis lah nanti. Tapi yang paling penting ketika membangun sebuah storyboard adalah tentukan keyframes. Dari 30 detik ada 12 keyframe, di plotting dulu. Keyframe ini ada berapa sequence dalam di keyframe tadi misalkan. Nah, dari situ udah gampang tuh, tinggal ngisi teknis-teknis lah kecil-kecil continuity dan seterusnya. Kayak gitu sih kalau untuk develop storyboard sebenarnya. Dan bayangkan ketika kita membuat storyboard itu sama seperti kita membuat komik. Jadi kadang storyboard itu kita bisa menggambarnya itu bisa keluar dari frame misalkan. Untuk menggambarkan dia melompat ke arah kamera misalkan. Jadi jangan malu-malu kalau memang harus menggambar. Komik kan gitu ya, kalau gambar kan kadang digedein, dikecilin gitu, ada lompat frame gitu. Nah, kenapa komikus itu bener-bener bisa sangat filmis? Karena dia bisa membayangkan sebuah movement gitu loh. Jadi bukan berpikir dia menggambar 2D gitu, menggambar 2 dimensi, tapi dia menggambar 3 dimensi dan bergerak. Jadi ketika dia menggambar itu udah menggambar film sebenarnya. Iya. Storyboard artist itu kayak gitu. Makanya banyak komik yang diangkat menjadi sebuah film ya. Itu karena imajinasinya benar-benar menghasilkan karakter baru ya, Mas ya. Betul. Iya. Ya, oke Mas, ini sudah sebuah pembelajaran yang bagus sekali. Yang saya terima kasih bagus. Nanti buat teman-teman juga bisa terinspirasi dari Mas Irwan ya tentang titipan pertanyaannya juga sudah saya sampaikan. Yang terakhir ini saya ingin sedikit mempromosikan nih Mas ya. Silakan. Jadi Mas Irwan ini sekarang lagi concern di sebuah program tentang
tentang alam, tentang budaya. Itu bisa dilihat untuk programnya, untuk acaranya apa, isinya apa. Isinya yang jelas daging, Mas ya. Isinya semuanya berbobot lah. Dan cinta alam lah intinya. Itu di Instagramnya ada di Membumi Lestari, benar Mas ya? Betul, betul. Di Membumi Lestari. Nanti saya cantumkan di video ini alamat Instagramnya Membumi Lestari, bisa teman-teman follow semuanya, juga bisa diikutin acara-acaranya yang tentunya narasumbernya juga narasumber-narasumber yang menginspirasi ya. Betul, seperti seperti tujuan dari channel saya ini juga intinya menginspirasi lah, intinya industri kreatif bisa berkembang besar di Indonesia. Gitu ya Mas Irwan. Siap. Baik Mas Irwan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Selamat malam Mas Irwan. Selamat malam, sama-sama. Salam buat teman-teman. Siap.